Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah, inayah pada kita semua sehingga kita bisa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabat-sahabatnya, pada pengikutnya. Semoga kita dipertemukan di yaumul qiyamah dan mendapatkan syafaatnya nanti. Amin amin ya robbal alamin. Bertemu dengan saya lagi. Ya, di sini saya akan berbagi ilmu tentang apa itu iman, ilmu, dan amal. Ya, terlebih dahulu kita tentang pengertian iman. Pengertian iman. Iman secara etimologis berarti percaya. Perkataan iman diambil dari kata kerja, yaitu amana yuqimun yang berarti percaya atau membenarkan. Sedangkan pengertian iman menurut hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Artinya, dari Ibnu Hajar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman adalah pengetahuan hati, pengucapan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani. Iman secara bahasa berarti tasdik, yaitu membenarkan. Para ulama salaf menjadikan amal termasuk unsur keimanan. Oleh sebab itu, iman bisa bertambah dan berkurang, sebagaimana amal juga bertambah dan berkurang. Ini adalah definisi menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Al-Auza'i, Ishaq bin Rahawai, mazhab Jahiriyah, dan segenap ulama selainnya. Perkataan iman yang berarti membenarkan itu disebut dalam Al-Quran, di antaranya dalam Quran surat At-Taubah ayat 62, yang bermaksud dia, yaitu Muhammad, itu membenarkan, mempercayai kepada Allah dan membenarkan pada para orang yang beriman. Iman itu ditunjukkan pada Allah, kitab-kitab, dan Rasul. Iman itu ada dua, yaitu iman hak dan iman batil. Para imam dan ulama telah mendefinisikan istilah iman ini, antara lain sebagai diucapkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, iman itu ucapan dengan lidah dan kepercayaan yang benar dengan hati dan perbuatan dengan anggota. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, iman kepada Allah itu mengikuti dengan lisan dan membenarkan dalam hati dan mengerjakan dengan anggota badan. Imam Al-Ghazali menguraikan makna iman, pengakuan dengan lidah atau lisan, membenarkan dengan pengakuan itu dengan hati, dan mengamalkannya dengan rukun-rukun, yaitu anggota-anggota badan. Jadi dapat disimpulkan bahwa seorang dapat dikatakan sebagai mukmin, orang yang beriman sempurna apabila memenuhi unsur-unsur keimanan di atas. Apabila seorang mengikuti dalam hatinya tentang keberadaan Allah, tetapi tidak diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan, maka orang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai mukmin yang sempurna. Tidak dapat dikatakan sebagai mukmin sempurna sebab unsur-unsur keimanan tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Dan adalah hal yang paling mendasar yang harus dimiliki seseorang. Allah memerintahkan agar umat manusia beriman kepadanya, sebagaimana firman Allah yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan pada Rasulnya, serta kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar pada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran surat An-Nisa ayat 136. Yang selanjutnya itu pengertian ilmu. Ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu masdar dari alima ya'lamu, yang berarti tahu atau mengetahui.
Dalam bahasa Indonesia umumnya diartikan ilmu, tapi sering juga diartikan dengan ilmu pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Dalam Al-Quran, kata ilmu dan kata jadiannya digunakan lebih dari 780 kali. Ini bermakna bahwa ajaran sebagaimana tercermin dari Al-Quran sangat kental dengan nuansa-nuansa yang berkaitan dengan ilmu, sehingga dapat jadi ciri penting dari agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya Allah meninggikan beberapa derajat tingkatan orang-orang yang beriman. Di antara kamu orang-orang yang berilmu, diberi ilmu pengetahuan, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat di atas dengan jelas menunjukkan bahwa orang yang beriman dan berilmu akan menjadi memperoleh kedudukan yang tinggi. Keimanan yang dimiliki seseorang menjadi pendorong untuk menuntut ilmu, dan ilmu yang dimiliki seseorang akan membuat dia sadar betapa kecilnya manusia di hadapan Allah, sehingga akan tumbuh rasa pada Allah bila melakukan hal-hal yang dilarangnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah, sesungguhnya yang takut pada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama, orang yang berilmu. Di samping ayat-ayat Al-Quran memposisikan ilmu dan orang berilmu sangat istimewa, Al-Quran mendorong umat Islam untuk berdoa agar ditambah ilmu. Dalam hubungan inilah menjadi sangat penting, dan Islam telah sejak awal menekankan pentingnya membaca, sebagaimana terlihat dari firman Allah yang pertama diturunkan, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, yaitu bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. 2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. 4. Yang mengajar manusia dengan perantara kolam. 5. Dia mengajarkan pada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat-ayat tersebut jelas merupakan sumber motivasi bagi umat Islam untuk tidak pernah berhenti menuntut ilmu, untuk terus membaca, sehingga posisi yang tinggi di hadapan Allah akan tetap terjaga. Yang berarti juga rasa takut kepada Allah akan menjiwai seluruh aktivitas kehidupan manusia untuk melakukan amal soleh. Dengan demikian, nampak bahwa keimanan yang dibarengi dengan ilmu akan membuahkan amal, sehingga Nurkholis Majid menyebutkan bahwa keimanan dan amal perbuatan membentuk segitiga. Pola hidup yang kokoh ini seolah menjadi antara iman dan amal. Dengan demikian nampak jelas bahwa keimanan yang dibarengi dengan ilmu akan membuahkan amal-amal yang soleh. Nurkholis Majid menyatakan bahwa keimanan dan amal perbuatan beserta ilmu membentuk segitiga pola hidup yang kokoh, yaitu ilmu, iman, dan amal soleh. Faktor menggapai kehidupan bahagia, ketenangan hati, kebahagiaannya, dan hilangnya kegunahan mewariskan ilmu. Maka dari itu, barang siapa mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang cukup. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Dinyatakan oleh Sahih Asy-Syaikh Al-Albani. Ketiga, yaitu ilmu akan kekal dan akan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun dia telah meninggal. Disebut dalam hadis, jika seorang manusia meninggal, terputuslah amalnya kecuali dari 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang berdoa untuknya. Hadis riwayat Muslim. Keempat, Allah tidak memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan apapun selain ilmu Allah. Allah berfirman, dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah padaku ilmu. Quran Surat At-Taha ayat 114. Ini dalil tegas diwajibkannya menuntut ilmu. Kelima, orang yang dipahamkan agama adalah orang yang dikehendaki kebaikan dan muawiyah. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah
akan memahamkan dia tentang agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud faqih dalam hadis bukanlah hanya mengetahui hukum syar'i, tetapi lebih dari itu. Dikatakan faqih jika seorang memahami tauhid dan pokok Islam, serta yang berkaitan dengan syariat Allah. Demikian dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Kitabul Ilmu. Yang paling takut pada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Hal ini bisa direnungkan dalam ayat, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hambanya hanyalah ulama. Quran surat Fatir ayat 28. Yang ketujuh, yaitu orang yang berilmu akan Allah angkat derajatnya. Allah Ta'ala berfirman, niscaya akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang berilmu pengetahuannya beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Yang selanjutnya itu pengertian amal. Cara bahasa, amal berasal dari bahasa Arab yang berarti perbuatan atau tindakan. Sedangkan soleh berarti yang baik atau yang patut. Menurut istilah, amal soleh ialah perbuatan baik yang memberikan manfaat pada pelakunya di dunia dan balasan pahala yang berlipat di akhirat. Pengertian amal dalam pandangan Islam adalah setiap amal soleh atau setiap perbuatan kebajikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, amal dalam Islam tidak hanya terbatas pada ibadah, sebagaimana ilmu dalam Islam tidak hanya terbatas pada ilmu fikih dan hukum-hukum agama. Ilmu dalam ini mencakup semua yang bermanfaat bagi manusia, seperti meliputi ilmu agama, ilmu alam, ilmu sosial, dan lain-lain. Ilmu-ilmu ini jika dikembangkan dengan benar dan baik, maka memberikan dampak yang positif bagi peradaban manusia. Kata amal artinya pekerjaan. Dalam bahasa Arab, kata amal dipakai untuk semua bentuk pekerjaan. Tidak seperti anggapan sebagai masyarakat muslim yang mengembalikan kata amal dengan kata ibadah dan memahaminya sebagai kegiatan ritual seperti pergi ke masjid, membaca Quran, sholat, puasa, haji, zakat, sedekah, dan sebagainya. Dalam Al-Quran, kita amal terbagi pada amalus sholih, yaitu pekerjaan baik, dan amalun ghairus sholih, pekerjaan yang tidak baik. Amalun ghairus sholih disebut pula dengan amalus syaiyah, amal soleh. Termasuk pula ke dalam kategori ini amalus syaiton, pekerjaan setan, dan amalus mufsidin, pekerjaan pelaku kebinasaan. Umat Islam diperintahkan melalui amalus sholih dan wajib menjauhi amalus syaiton. Ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang mengerjakan kebaikan, dia mendapatkan pahala dan perbuatan itu, dan siapa yang mengerjakan kejahatan, maka orang yang melakukan kejahatan itu tidak dibalas secara menurut apa yang dikerjakan. Quran Al-Qasas ayat 84. Ya, di sini saya akan menerangkan hubungan antara iman, ilmu, dan amal. Sumber pokok ilmu pengetahuan menurut Islam adalah wahyu dan akal. Yang keduanya tidak boleh dipertentangkan karena manusia diberi kebebasan dengan mengembangkan akalnya, dengan catatan dalam pengembangan tersebut tetaplah terikat dengan wahyu dan tidak akan bertentangan dengan syariat Islam. Sehingga ilmu pengetahuan dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu ilmu yang bersifat abadi yang tingkat kebenarannya bersifat mutlak, dan ilmu yang bersifat perolahannya yang tingkat kebenarannya bersifat nisbi. Menuntut ilmu pengetahuan mendalami ilmu agama bertujuan untuk mencerdaskan umat dan mengembangkan agama Islam agar dapat diperluas dan dipahami oleh masyarakat. 3 macam kewajiban ilmu pengetahuan bagi orang mukmin, yaitu yang pertama, menuntut ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Kedua, mengamalkannya. Ketiga, mengajarkan pada orang-orang lain tanpa pilih-pilih. Alasan mencari ilmu yang motivasinya harus wajib karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu yang dicari itu bermanfaat bagi dunia maupun akhirat. Ada kesungguhan bagi yang menuntut karena dorongannya hanya satu, yaitu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan tidak akan kecewa berat apabila tujuannya tidak tercapai, karena semuanya telah diatur oleh Allah yang maha bijaksana. Menurut hadis riwayat Al-Baihaqi, betapa wajib dan pentingnya hubungan sinergi antara iman, ilmu, dan amal perbuatan, sehingga mencari ilmu dapat dalam kondisi apapun dalam orang mukmin merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa diabaikan, serta dalam mengamalkannya yang dilandasi iman pada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.